Kemudian ada gereja yang mengatakan bahwa kita nggak sah, kita harus baptis ulang, maka itu gereja yang sesat, bidat, dan harus dihindari, saudara-saudara ya. Di dalam teologi reform, baptisan adalah sakramen. Tetapi di dalam teologi reform juga ada yang namanya baptisan anak. Kita sudah pernah sedikit menjelaskan mengapa orang reform membaptiskan anak. Nah, di dalam baptisan anak, maka setelah anak itu dewasa, anak itu akan disidi. Ya, jadi ada yang namanya baptis, ada yang namanya sidi, ada yang namanya atestasi. Nah, sidi ini adalah semacam sesuatu pengakuan iman, pengakuan bahwa dia percaya bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh iman orang tuanya pada waktu kecil adalah dia mengakui betul itu menjadi imannya. Dan Bapak Ibu sekalian, perbedaannya baptis dengan sidi apa? Baptis itu sakramen, dilakukan satu kali di dalam kehidupan. Yang namanya confirmation atau sidi itu bukan sakramen. Sekali lagi, Luther dan Calvin sepakat confirmation atau sidi itu bukan sakramen. Jadi boleh dilakukan lebih dari satu kali. Nah, jadi masih banyak jemaat yang saya lihat, loh kok saya harus sidi ya Pak? Kan saya akan harusnya atestasi. Kenapa sidi? Karena punya konsep teologi bukan teologi Protestan. Misalnya di dalam Katolik, confirmation itu termasuk di dalam sakramen. Tetapi dalam Protestan hanya ada dua sakramen yang kita percaya, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Sehingga confirmation menurut Luther dan Calvin itu adalah pengakuan iman yang dilakukan dan itu bukan sesuatu sakramen. Jadi Luther dan Calvin menolak sesuatu pengilahian, sesuatu yang setara dengan sakramen dari tindakan sidi tersebut. Apa yang dilakukan oleh Luther dan Calvin? Orang diberikan katekisasi, lalu setelah mereka mengerti, mereka beriman, mereka percaya, mereka mengakui di depan jemaat. Lalu pendeta menumpangkan tangan di atas mereka. Persis seperti apa yang kita sudah lakukan di dalam tradisi gereja ini. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat perbedaannya bagi yang sedang mengikuti katekisasi atau sedang menggumulkan untuk ikut katekisasi, itu adalah beda baptisan dan juga sidi. Dua hal, yang satu sakramen, yang satu bukan sakramen. Yang satu dilakukan satu kali, yang satu boleh dilakukan lebih dari satu kali. Nah, saudara, itu merupakan satu cuplikan yang baik yang memberitahu kita tentang perbedaan antara baptisan dan sidi. Bahwa baptisan adalah sebuah sakramen, ya, dan sidi adalah satu konfirmasi atau satu hal yang dilakukan untuk meneguhkan seseorang dalam keimanannya. Bahwa seseorang telah menerima ajaran Kristen, diajarkan dalam sebuah katekisasi, dan dia mengakui bahwa apa yang telah dia imani semenjak kecil bahkan, ya, lalu kemudian diberikan struktur, diberikan sistemnya, di katekisasi dia akui sebagai iman yang benar, yang dia percaya, yang dia pegang, yang menyelamatkan dia. Saudara-saudara, saya mengangkat video ini sebenarnya juga untuk membuat kita mengerti sebagai gereja-gereja Protestan ya. Di seluruh gereja Protestan, di seluruh gereja-gereja Injili, Reform, Calvinis, tidak ada yang namanya baptis ulang. Nggak ada. Ya, karena baptis hanya satu kali. Yang penting, yang paling utama adalah bukan caranya, entah dia selam, entah dia percik basuh, karena air hanya merupakan sebuah simbol. Tapi yang paling utama adalah makna, pengertian di balik baptisan itu, dan dibaptis dalam nama apa. Kenapa nama ini penting? Karena ini merupakan satu hal yang mengikat bagi seseorang dalam menerima anugerah keselamatannya dalam baptisan, bahwa dia menerima keselamatan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal ya. Kalau ada gereja yang dimana kita masuk, kemudian kita semenjak kecil sudah menerima perjanjian itu, menerima keselamatan dari simbolisasi baptisan, kemudian ada gereja yang mengatakan bahwa kita nggak sah, kita harus baptis ulang, maka itu gereja yang sesat, bidat, dan harus dihindari, saudara-saudara ya. Nggak boleh, saudara. Ya, itu sakramen. Hargai baptisan yang sudah diterima oleh seseorang ketika dia masih kecil. Ada orang yang mengatakan begini, bahwasannya toh masih kecil, belum bisa bertobat, belum bisa mengakui bahwa dia menerima Yesus dengan keputusan sendiri. Saudara, saya kasih analogi begini. Ini sebenarnya bukan analogis dari saya, tapi inilah
penggenapan dari apa yang akan saya sebutkan. Sunat itu orang Israel yang lahir itu harus wajib disunat. Dan sunat bagi orang Israel bukan sekedar sebuah tradisi saja, tapi ada perjanjian. Ya, ada perjanjian bahwa orang yang menerima sunat, dia akan mentaati hukum Taurat demi keselamatannya. Nah, Tuhan memerintahkan untuk orang Israel itu sunat bahkan dalam waktu 8 hari. Bagaimana bisa anak 8 hari sudah memutuskan untuk dia mau hidup dalam Taurat? Kan tidak bisa anak masih bayi sudah mengambil keputusan untuk menghidupi Taurat. Tapi kenapa mereka menjalankan sunat kepada anak kecil? Karena orang tuanya beriman bahwa dengan demikianlah anaknya diselamatkan. Yang penting orang tuanya kemudian setelah menyunat anak itu, orang tuanya bertanggung jawab untuk langsung mendidik anak itu di dalam jalan Taurat, di dalam aturan-aturan Taurat. Demikian pun dengan baptisan. Ini bukan tentang keputusan pribadi seorang anak. Ini tentang panggilan iman bagi orang yang punya anak. Bahwa kalau Anda mengasihi anak Anda dan Anda meyakini bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat, maka bukan hal berdosa kalau Anda membawa anak Anda untuk disucikan dosanya oleh darah Kristus itu. Ya, kita ingat, kita nggak terlahir suci putih bersih, kita sudah dikandung dalam dosa, kita punya dosa turunan, dan kenapa tidak kalau anak ini disucikan dosa turunannya dan juga diberikan janji keselamatan oleh baptisan itu. Karena kita nggak tahu, anak kita mungkin mati usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita nggak tahu ya. Jadi apa salahnya? Harus wajib anak-anak dibaptis di usia sedini mungkin, ya. Karena orang tua yang beriman, yang percaya bahwa hanya oleh darah Yesus manusia diselamatkan, pasti harusnya membawa anaknya untuk dibaptis semenjak kecil, ya, teman-teman. Nah, kalau pengakuan sidik ya, kalau sidik itu bisa berubah. Misalnya tadi kan ketika dibilang dari Katolik masuk Protestan atau sebaliknya, pasti ada peneguhan sidik lagi. Karena ada perbedaan materi katekisasi yang diterima, otomatis ada pengakuan iman yang berbeda, sehingga akan yang namanya diberikan sidik kembali atau katekisasi kembali, peneguhan kembali. Saudara-saudara, biarlah video ini memberikan kita pencerahan. Tuhan memberkati. Shalom.